Halo semuanya, balik lagi sama aku Narsy. Jadi kali ini aku akan bahas kebijakan politik yang diterapkan oleh Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur. Kebijakan politik Abu Abbas As-Saffah. 1. Kekuasaan sentralistik. Abu Abbas As-Saffah memperkuat kekuasaan khalifah dan menjadikan pemerintahannya lebih sentralistik dibandingkan dengan dinasti Umayyah. Ia berusaha memusatkan kendali kekuasaan di tangan keluarga Abbasiyah dan para pendukungnya. 2. Pembersihan keturunan Umayyah. Abu al-Abbas melakukan pembersihan besar-besaran terhadap anggota keluarga Umayyah karena sebagian besar bangsawan Umayyah dibunuh untuk mencegah mereka melakukan pemberontakan. Inilah sebabnya ia dijuluki As-Saffah yang berarti penumpah darah. 3. Relokasi ibu kota. Meskipun Abu Abbas As-Saffah tidak memindahkan ibu kotanya secara resmi, penerusnya mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke kota baru, yaitu Baghdad. Ini menunjukkan upaya dinasti Abbasiyah untuk melepaskan diri dari pengaruh politik dan budaya Umayyah serta memperkuat identitas mereka sendiri. 4. Penguatan militer. Abu al-Abbas menggunakan pasukan yang kuat dari wilayah Khurasan di wilayah Persia yang sangat berperan dalam revolusi Abbasiyah. Pasukan Khurasan menjadi tulang punggung kekuatan militer Abbasiyah yang setia pada dinasti baru ini. 5. Pendekatan kaum Syiah dan Mawali. Meskipun awal pemerintahannya ditandai dengan kekerasan, Abu al-Abbas juga mencoba melakukan rekonsiliasi dengan beberapa kelompok untuk menjaga stabilitas. Contohnya, ia melakukan pendekatan dengan kelompok Syiah dan kaum Mawali dengan menawarkan posisi penting dalam pemerintahan sebagai tanda pengakuan atas dukungan mereka. 6. Penindasan posisi. As-Saffah juga menindas kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaannya, termasuk kaum Khawarij dan kelompok-kelompok lain yang tidak sejalan dengan pemerintahan Abbasiyah. Setelah Abu al-Abbas As-Saffah menjabat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, terjadi sejumlah perubahan penting dalam politik, militer, sosial, dan budaya di dunia Islam. Ini ada beberapa contoh perubahan yang terjadi setelah Abu Abbas As-Saffah menjabat, seperti peralihan dinasti dari Umayyah ke Abbasiyah. Ketika perpindahan dinasti dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah menandai perubahan mendasar dalam politik dan kepemimpinan dunia Islam. Dinasti Abbasiyah berusaha membedakan diri dari Umayyah dengan memperkenalkan gaya pemerintahan yang berbeda baik secara ideologis maupun administratif. 2. Sentralisasi pemerintahan. Di bawah pimpinan Abu Abbas As-Saffah, pemerintahan menjadi lebih tersentralisasi dengan pengawasan ketat terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai, berbeda dengan pendekatan dinasti Umayyah yang lebih longgar. 3. Dukungan kuat dari Persia. Dinasti Abbasiyah memiliki basis dukungan yang kuat dari Persia, khususnya Khurasan. 4. Kemajuan akademik dan budaya. As-Saffah meletakkan dasar untuk kemajuan akademik dan budaya yang mencapai puncaknya selama pemerintahan khalifah-khalifah Abbasiyah berikutnya. Secara keseluruhan, masa pemerintahan As-Saffah menandai awal dari era baru dalam dunia Islam dengan fokus pada penguatan sentralisasi kekuasaan, peningkatan pengaruh non-Arab, dan awal dari zaman keemasan Islam. Kebijakan politik Abu Ja'far Al-Mansur. 1. Pembangunan kota Baghdad. Beliau membangun kota Baghdad sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya dunia Islam. Baghdad dibangun dengan tata kota yang terencana, menandai simbol kekuatan dan kejayaan Abbasiyah, serta pusat administrasi yang lebih mudah diawasi oleh khalifah. Hal ini merupakan prestasi terbesar yang dilakukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. 2. Membenahi sistem jawatan pos. Al-Mansur memperkuat jaringan pos dengan membangun dan memperbaiki jalan-jalan serta mendirikan kantor-kantor pos di seluruh kekhalifahan. Ia juga memerintahkan penggunaan kuda-kuda yang terlatih dan kuat yang ditempatkan di berbagai stasiun di sepanjang rute pos. Dengan perbaikan-perbaikan ini, Al-Mansur menciptakan sistem komunikasi yang lebih cepat dan efisien, yang sangat penting untuk kelancaran administrasi negara dan stabilitas kekuasaan di seluruh wilayah kekhalifahan Abbasiyah. 3. Sistem birokrasi kuat dan terorganisir. Al-Mansur membangun sistem birokrasi yang kuat dan terorganisir. Ia memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan dan memperbaiki sistem perpajakan untuk memastikan pendapatan negara stabil. 4. Penyebaran Islam ke Bizantium.
Abu Ja'far al-Mansur tidak hanya fokus pada pengembangan politik dan ekonomi internal kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga terlibat dalam ekspansi serta penyebaran Islam di luar wilayahnya, termasuk wilayah Bizantium. Seperti melakukan perjanjian damai dan diplomasi, melakukan perdagangan dan hubungan ekonomi, pembebasan tawanan dan perlindungan bagi minoritas, dan melakukan ekspansi militer. Dakwah yang dilakukan oleh Abu Ja'far al-Mansur terhadap Bizantium sebagian besar terjadi melalui interaksi militer, diplomasi, perdagangan, dan pengaruh kebudayaan. Meskipun pendekatan ini tidak secara eksplisit dalam bentuk dakwah agama yang formal, namun efek dari interaksi politik, sosial, dan ekonomi ini tetap membuka jalan bagi penyebaran Islam di kalangan masyarakat Bizantium, baik secara langsung maupun tidak langsung.